Ma'asyiral hadirin, hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sering kita baca maulid dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu, pagi, siang, sore, malam kita membacakan perayaan maulid Nabi besar Muhammad. Kita mengadakan perayaan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak jenuh-jenuh, tidak bosan-bosan kita merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita menandakan bahwasanya kita cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Rasulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini adalah bukti, ini adalah tanda cinta kita kepada Rasulullah. Rasulullah adalah sosok yang mulia, sosok yang indah. Dikatakan di dalam maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad ashrafi badrin fil kauni ashraf. Ya Rabbi salli ala Muhammad ashrafi badrin fil kauni ashraf. Nabi Muhammad itu adalah paling mulianya bulan Badar. Kita kalau melihat bulan purnama di malam hari, bulan purnama itu tanggalnya ada tanggal 14, 15, 16. Dalam satu bulan itu pasti ada bulan purnama. Bulan purnama, Bu. Ketika kita melihat bulan purnama, ya Allah, alangkah indahnya malam ini. Alangkah indahnya malam hari ini. Alangkah cantiknya bulan ini, ya Allah. Engkau ini adalah makhluk yang kau ciptakan. Bulan ini begitu indahnya ketika di malam pertengahan bulan purnama. Tapi Rasulullah dikatakan di dalam kitab Maulid Sibtu Durar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi asrafi badrin fil kauni asraf. Nah, Nabi kita itu bulan purnama bagaikan bulan purnama yang termulia di antara bulan-bulan yang lain. Kalau bulan purnama adanya hanya di tengah-tengah bulan, tapi Rasulullah ada di setiap waktu. Setiap waktu wajah cahaya wajah Nabi Muhammad adalah bagaikan bulan purnama. Bahkan di dalam kitab Maulid ya di Mahalul Qiyam kita bacakan suka asraqal badru alaina fahtafat minhum budur. Ya. Asraqal badru alaina, telah terbit bulan purnama kepada kita dalam tala al-badru alaina. Ya. Ketika orang-orang Madinah menyambut Nabi Muhammad pada saat itu padahal di siang hari, tapi bagaikan terangnya bulan purnama, melebihi daripada bulan purnama, melebihi daripada sinarnya matahari. Bahkan di dalam syair-syair yang lain mengatakan nurun faqa kullan nur. Nabi Muhammad cahaya, tapi melebihi cahaya-cahaya yang ada di muka bumi Allah. Indah Nabi Muhammad, cakap Nabi Muhammad, fisik Nabi Muhammad. Baru fisiknya yang kita bicarakan, fisiknya aja udah cakap, apalagi peranggainya Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Rasulillah. Nabi Muhammad kita indah. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwasannya Nabi Muhammad adalah sosok yang agung, yang diagungkan oleh yang Maha Agung, sosok yang indah, karena penciptanya adalah zat yang paling indah. Kalau bukan daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Banyak kisah-kisah tentang keindahan wajah Nabi Muhammad. Daripada Sayyidatuna Aisyah menceritakan indahnya wajah Nabi Muhammad. Daripada kisah-kisah sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau mengatakan lam arahu mislahu lam arahu qablahu wa ba'dahu misla wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku melihat wajah setampan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dan sesudahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan dan setelah Nabi Muhammad dilahirkan, tidak pernah aku melihat wajah setampan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwasanya Nabi yang paling cakep itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kalau dia bulatan itu kita bagi dua, ya, setengah itu punya Nabi Muhammad, setengahnya punya Nabi Muhammad. Pak, kecakapan setengah bulatan itu, lingkaran itu punya Nabi Muhammad. Nabi kita, Nabi Yusuf setengahnya lagi, bukan, dibagi lagi seperempat, setengahnya itu buat Nabi Yusuf, setengahnya buat siapa? Dibagi-bagikan buat kita. Sallallahu alaihi Rasulillah. Cakep sekali Nabi kita Muhammad, indah, memandangnya sudah menimbulkan ibadah kepada Allah. Kita memandang wajah Nabi Muhammad membuat kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memandang wajah Nabi Muhammad, gak usah jauh-jauh deh, pandang wajah Habib Muhsin, pandang wajah Habib Hasan. Ketika kita memandang wajah habaib ustaz-ustaz kita yang hadir, kita teringat, oh,
ibadah. Oh, mereka ini ahli sholat. Oh, mereka ini sholatnya tidak pernah meninggalkan berjamaah. Oh, mereka ini ketika puasa. Oh, manakib, ya, biografi sejarah kehidupan mereka. Kita ingat betapa indahnya wajah-wajah mereka. Bagaimana wajah Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi Rasulillah. Indah Nabi kita Muhammad, cakep, ya, sangat baik. Ya, bahkan dikatakan bahwasannya ketika Nabi Muhammad memasuki kamarnya Sayyidatuna Aisyah, kecakapan wajah Nabi itu dipuji oleh Sayyidatuna Aisyah. Singkat cerita, Sayyidatuna Aisyah ya, memuji Nabi Muhammad SAW dengan keindahan wajahnya. Kemudian wajah Rasulullah SAW berkata, Wailun liman la yarani, wailun liman la yarani. Kata Rasulullah SAW, celaka bagi siapa orang yang celaka, neraka wel. Siapa yang akan mendapatkan neraka wel? Mereka adalah orang-orang ya, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Celaka, neraka wel, yang ketika dia hendak sakratul maut, ketika kelak di hari kiamat, orang tersebut tidak pernah memandang wajah Nabi Muhammad. Ketika kita hendak sakratul maut, ya Allah, matikan kita dalam husnul khotimah, hendaklah Nabi Muhammad menjumpai kita, mengajak kita, menarik kita, menjemput kita ketika kita sakratul maut. Itulah doa-doa kita. Ini celaka orang yang nggak bisa seperti itu, Bu, Pak. Siapa? Kata Nabi Muhammad, man dzukirtu indahu walam yusalli alaih. Ketika nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, maka orang tersebut tidak mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, bahil, pelit nama Nabi. Jangan sampai lisan ini Allah haramkan untuk kita mengucap nama-nama baik, mengucap nama Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan kita anggap diri kita ini mulia, jangan kita anggap diri kita yang malas bersolawat. Bu, Pak, jangan pernah menganggap diri kita yang bermalas. Kita kira kita malas bersolawat kepada Nabi Muhammad. Gak tahu malu lo. Lisan kamu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, lisan kita ini berat untuk bersolawat. Kenapa? Allah haramkan untuk menyebut nama mulia, nama sosok yang mulia diharamkan oleh Allah. Karena apa? Karena kita tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad ketika namanya disebutkan di hadapan kita semua. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Rasulillah. Ya Allah, betapa indahnya perkumpulan seperti ini, yang mana dari awal, dari hari sebelumnya, ya dari awal Rabiul Awal sampai sekarang, sampai insya Allah nanti kelak di penutupan Arba'in, kita telah banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kita akan terus, lisan ini dibasahi untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jangan pernah berhenti untuk mendapatkan panggilan, untuk mendapatkan jawaban daripada Nabi Muhammad SAW. Bu, Pak, kalau kita telepon seseorang, nih, kita telepon teman kita atau orang yang pengen kita telepon. Wah, subhanallah, dia nggak ngangkat telepon kita. Kira-kira di HP ini masih ada nggak nomor kita tercantum di HP ini? Ada nggak nomor kita yang kita telepon ke nomor teman kita masih terlihat di HP? Oh, ini kayaknya Habib Hasan telepon ana nih, Habib Musa telepon ana nih. Ada nomornya soalnya. Betul. Kita telepon balik. Ya Allah, kita panggil nama Allah, kita panggil nama Rasulullah, terus kita bersalawat kepada Rasulullah. Walaupun pada saat ini tidak didengar, tidak dijawab langsung oleh Rasulullah, kelak yakinlah nama-nama kalian ada di HP-nya Rasulullah, ada di data kalian itu yang manggil, yang bersalawat kepada Rasulullah, semuanya telah ada di situ. Niscaya doa-doa kalian akan dijawab oleh Rasulullah, pasti akan didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. HP aja, Bu, kita gambarkan. Kalau kita miss call, tetap ada gambar. Ini nomornya di sini. Kalau kita bersalawat sama Nabi, ya Allah, kita berdoa kepada Allah, niscaya akan dijawab oleh Allah. Pasti dijawab. Ya, tunggu giliran mungkin. Oh, sekarang ini giliran si fulan yang lebih membutuhkan. Oh, kelak si fulan giliran. Sabar. Terus kita berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah. Wa in tuti'u
Wa in tuti'uhu tahtadu. Orang yang taat sama Allah pasti akan diberikan hidayah. Orang yang taat kepada Rasulullah pasti akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah apa? Entah itu kemenangan, entah itu jawaban daripada doanya. Pasti, Bu. Pak, jangan bosan-bosan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kapan lagi momentumnya kalau bukan sekarang? Kelak kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Kalau kita cinta sama Nabi, sudah pasti kita akan berkumpul sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'azalal hadirin, hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sudah pasti seorang ayah, seorang ibu sangat mencintai anaknya, sangat cinta sama anaknya. Begitupun Rasulullah sangat cinta sama umatnya. Rasulullah sangat cinta sama zuriatnya, Pak, Bu. Maka cintailah Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena beliau, Rasulullah, sangat mencintai kita umatnya. Apapun yang bersandar, yang berdampingan dengan Rasulullah akan mulia. Umat yang paling mulia di antara umat-umat Nabi dan Rasul. Umat Nabi dan Rasul, setiap Rasul dan Nabi itu punya umat. Mereka memiliki umat. Tapi kenapa umat Nabi Muhammad yang paling mulia? Dikarenakan kita umat disandarkan dengan namanya Nabi Muhammad SAW. Maka kita menjadi mulia. Kenapa kita menjadi umat yang mulia? Karena ada nama umat Nabi Muhammad. Kalau umatnya Habib Ahmad mungkin kan sedikit. Umat Habib Ahmad sedikit, paling 10, 20, 100, 200 mungkin. Ya umatnya mungkin santri-santri. Ya, sedikit. Tapi kalau umat Nabi Muhammad mulia, banyak, jutaan, miliaran. Kenapa? Mulia, dimuliakan oleh Allah. Umat Nabi tadi Habib bilang banyak. Nabi Adam punya umat. Umatnya anak-anaknya. Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim memiliki umat. Nabi Nuh umat yang paling sedikit, 80-90 umat cuman, tapi memiliki umat mulia, sabar, termasuk dalam ulul azmi Nabi Nuh. Karena kesabaran kemuliaannya. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad lebih mulia daripada para Nabi dan Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, Nabi kita indah, akhlaknya bagus, fisiknya mulia. Dikisahkan bahwasannya ada sahabat Nabi yang ketika kecil, ini fisiknya Nabi nih. Ketika anak kecil, itu sahabat Nabi itu disentuh kepalanya oleh Nabi Muhammad SAW. Disentuh, Pak, Bu. Disentuh kepalanya oleh Nabi Muhammad. Sampai beberapa hari, bekas sentuhan Nabi itu tangannya wangi. Tangan Nabi itu wangi. Disentuh sama Nabi beberapa hari nggak hilang bau wanginya. Indah tidak Nabi kita Muhammad? Indah tidak? Hebat, wangi. Keringat yang bercucuran di dalam badan Nabi Muhammad itu mulia. Karena apa? Keringatnya Nabi Muhammad. Keringatnya Nabi Muhammad. Rambut Nabi itu mulia. Kepala yang disentuh tadi anak yang kecil setelah menjadi dewasa. Singkat cerita, orang yang disentuh oleh Nabi sahabat tadi, ketika beliau hendak duduk di depan para sahabat-sahabatnya yang lain, beliau duduk kemudian membuka imamahnya. Sahabat yang kecil tadi udah dewasa, membuka imamahnya setelah majelis taklim seperti kita ini. Duduk, dibuka imamahnya, kemudian terurailah rambutnya. Panjang rambutnya, terurai. Singkat cerita, si sahabatnya tadi bertanya, wahai sahabatku, kenapa rambutmu yang di depan ini panjang, sedangkan di bagian yang lainnya itu pendek, cakep, rapi, tapi di depan ini kenapa panjang? Langsung ditutupnya lagi, dipakainya lagi imamah. Seraya dia menjawab, ya sahabatku, apakah engkau mengetahui bahwasannya waktu kecil aku pernah rambutku ini diusap oleh Rasulullah SAW. Aku tidak mau ketika aku meninggal kelak, rambutku yang pernah dipegang oleh Rasulullah tetap hidup bersama jasadku kelak di kuburan, sehingga aku terhindar daripada siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Rambutnya Nabi, rambut sahabat Nabi bisa mulia. Kenapa? Pernah disentuh oleh tangan yang indah, tangan yang mulia, tangannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di cerita yang lain, Abu Tolha ketika Rasulullah mencukur rambut, Abu Tolha adalah orang yang paling banyak mengambil rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Diambil rambut Rasul. Sampai sekarang kita ketahui banyak ada di museum-museum rambutnya Rasulullah, tapi tinggal sedikit. Sedikit, kebanyakan sudah diambil sama sahabat-sahabat. Ada yang dibawa ke kuburannya, ada yang dibawa kemana, ya. Ada yang di sekitar kita ini yang masih di museum-museum, alhamdulillah masih terjaga insyaallah. Ya. Itu adalah keberkahan Rasulullah SAW. Singkat cerita, Abu Talha mengambil rambut tersebut, datanglah sahabatnya Sayyidul Khalid bin Walid. Sayyidul Khalid bin Walid adalah sahabat Nabi juga, adalah pemimpin peperangan. Ya. Khalid bin Walid adalah seorang pemimpin peperangan. Beliau meminta keberkahan kepada Sayyid Abu Talha. Ya Abu Talha, izinkan aku untuk meminta rambutnya Rasulullah SAW, karena akan aku pakai ketika aku berperang. Aku ingin mengambil keberkahan rambutnya Rasulullah SAW. Aku taruh di dalam imamahku ya Abu Talha. Dibawa rambutnya Rasulullah, diambil, diberi sama Abu Talha, ditaruh di imamahnya. Ya Allah, bagaimana ceritanya? Abu Talha pemimpin peperangan, semenjak beliau rambut Rasulullah menempel di pada kopiahnya, di imamahnya, semua peperangan dimenangkan oleh Khalid bin Walid. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, uskuru salata ala Nabi. Ya Allah, itu Abu Talha sahabat Nabi. Berkah. Jadi berkah ini ada dari zaman dahulu, Bu. Dari zaman sahabat Nabi. Bukan zaman sekarang kita minta air bacaan ini. Ini adalah berkah-berkah yang diajarkan oleh sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang mengajarkan. Siapa gurunya? Rasulullah. Apakah Rasulullah adalah orang yang salah mengajarkan? Apakah sahabat Nabi ini tidak ngerti tauhid? Apakah sahabat Nabi tidak ngerti hadis? Mereka semua ahli hadis, ahli tauhid. Gurunya langsung adalah Rasulullah. Guru langsung adalah Rasulullah. Jadi kalau kita dengar ada orang yang mengatakan bid'ah, ini syirik, nggak boleh berkah-berkah, nggak boleh tawasul, diamin aja. Apa jawabannya? Diamin aja, Bu. Jadi jangan lupa, Bu, ya, kita ambil keberkahan Nabi, keberkahan Allah, ya, melalui daripada perantara Nabi Muhammad. Ya, dengan apa? Banyak-banyak sholawat, dan jangan lupa, Bu, baca Al-Quran. Karena apa? Nabi diberikan mukjizat yang paling indah adalah Al-Quran. Kita nggak butuh bisa menghidupkan orang, ya, bisa berjalan di atas air, bisa berjalan di langit. Itu bukan mukjizat yang indah. Mukjizat yang terhebat, yang terjaga, yang tidak pernah hilang, yaitu adalah Al-Quran, Bu. Dijaga, dibaca. Jangan sampai Al-Quran di rumah berdebu. Ya, banyak mungkin orang baca Al-Quran cuma di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Di luar bulan Ramadan, baca juga Al-Quran. Seperti sholawat tadi yang Habib katakan, ya, jangan sampai lisan ini diharamkan oleh Allah untuk menyentuh dan membaca Al-Quran. Ya Allah, bukan kita malas, Bu. Hati-hati nih, bukan kita yang malas untuk memegang Al-Quran, tapi Allah haramkan tangan kita untuk menyentuh Al-Quran yang suci. Allah haramkan mata kita untuk memandang Al-Quran yang suci. Allah haramkan lisan kita untuk membaca Al-Quran yang suci. Ya Allah, kenapa? Karena engkau tidak memperdulikan mukjizatnya Rasulullah SAW. Engkau menjauhi, engkau yang jauh. Makanya, Bu, ketika kita dimanapun kita berada, di toko, di rumah, ya, di suatu tempat, ya, ketika kita sedang sendiri, sedang tidak ada kegiatan, ya, lagi di kamar, baca Al-Quran. Sempatkan, ya, sempatkan untuk membaca Al-Quran. Agar apa? Agar hati kita tenang, selalu tenang, karena kita senantiasa mengingat Allah, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Hai orang-orang yang beriman, yang akan menenangkan hatinya dengan cara apa? Dengan cara banyak-banyak berzikir sama Allah. Ingat Allah, karena Allah telah memberikan nikmat sama kita. Allah memberikan nikmat mata, jangan lupa digunakan untuk memandang Al-Quran. Nikmat mata, jangan lupa untuk memandang orang-orang soleh. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan anak, keberkahan usaha. Ya Allah, ya Rabbi, wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi, wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi, wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Bil Mustafa salli alaihi wa alihi ma harakat rihus sabah agsana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau panjangan karena masih ada beberapa
Ustadz kita, guru kita yang akan menyampaikan mau'izatul hasanah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.